Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Berjumpa kembali bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Seperti biasa, aku akan selalu menayangkan video-video terbaru dari narasumber-narasumber yang berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang juga aku kedatangan salah satu narasumber jauh-jauh ya. Terus datang ke sini juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya. Katanya kakak ini pernah diganggu selama ngontrak ya. Jadi lebih lanjutnya kita sapa dulu. Halo kakak, namanya siapa? Iya, Devi Oh, Kak Devi. Dari mana kak? dari Bitung. Wih, jauh banget ya dari Bitung ya. Apa namanya, selama perjalanan ke sini gimana tuh? Berapa lama perjalanan? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam ya. Nah, Kak Devi ini datang ke studionya Serem Midnight ingin menceritakan tentang pengalaman mistis kakak kan katanya. Dan itu selama kakak ngontrak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu ceritanya tuh kayak gimana sih dari awal pertama ngontraknya tuh bisa kena gangguan? Awal aku ngontrak di situ sih nggak ada curiga apa-apa sih ya. Cuma emang itu rumah emang kelihatan udah lama ya, rumah lama ya. Terus rumahnya lumayan besar, tapi emang harganya murah. Tapi kita nggak ada curiga apa-apa sih pas ngontrak di situ gitu. Ya kayak biasa aja gitu, ngontrak biasa. Rumah gede murah gitu ya? Rumah gede tapi murah Iya. gitu. Ya udah kita akhirnya ngontrak kan di sana. Hari pertama, hari kedua masih aman gitu, dan kurang lebih 1 mingguan tuh udah mulai ada gangguan, kayak tiba-tiba kayak suara gemuruh aja gitu, kayak di atas genteng ada lemparan batu. Oh, kayak yang bunyi orang nimpuk pasir gak sih? Kayak gitu iya, ya? Terus kayak ada suara langkah kaki. Serem amat. Langkah Kayak kaki. gitu. Iya, kayak buk 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 Itu gitu. bunyi-bunyi suara kayak gitu kalau boleh tahu di jam berapa kak? Malam. Tiap malam? Kadang aku nggak bisa tidur nih ya, nama waktu itu kan punya bayi ya, kadang kebangun terus kayak kedenger suara kayak gitu. Cuman aku kayak bodo amat gitu, karena kalau dipikirin takut kan ke kitanya. Terus waktu itu ada temennya suami datang ya kan, sama ceweknya datang. Dia katanya kayak ngeliat aku gitu di dapur, padahal aku di kamar gitu. Terus nggak lama dari situ dia kesurupan. Siapa yang kesurupan? Pacarnya temen suami aku. Yang cewek? Kesurupan dia. Dia mulai kesurupan tuh. Terus pas malamnya juga suami aku tuh lagi pakai headset. Tiba-tiba tuh ada suara yang ngedehem. Ya, gitu. Itu Sampai suami kaget kakak dia. dengar? Dia yang denger, dia lagi Padahal pakai headset iya, gitu. tapi dia gitu. Baru bayangin, baru pindah semingguan udah langsung diteror Iya, gitu. Gila, kayak itu mah gitu. serem banget. Terus pas udah gangguan kayak gitu, aku berucap gitu. Kata aku, selagi nggak ganggu anak aku nggak bakalan pindah dari rumah ini gitu. Aku berucap gitu. Dalam hati apa ngucap Dalam ngoceh hati, gitu? dalam Oh, dalam hati. Biasa iya. kalau sosok asli itu dia ngedenger Iya, omongan kita bener. secara batin ya. Iya, Gitu. aku ngucap begitu. Selama nggak ganggu anak aku nggak akan pindah. Kata aku kayak gitu. Kalau gangguin gua doang sih bodo amat gitu kan. Terus dari situ mulai tuh anak aku mulai diganggu, kayak suka tiba-tiba nangis kayak gitu. Sengaja dia kayaknya ya, biar kakak tuh mungkin pindah. Pindah. Padahal baru ya di situ. Iya, baru banget. Terus gimana lagi tuh? Cuman aku kayak masih inilah, nggak terlalu ini. Terus pas waktu itu anak aku tiba-tiba kakinya itu ada telapak merah, kayak telapak tangan merah di kakinya. Kayak orang Telapak abis tangan kayak dipukul gitu ya. sebelah sini ada telapak kaki merah. Aku kaget dong, ini apa gitu kan. Terus aku tiba-tiba demam. Dibawa berobat. Udah 2 hari 3 hari tapi nggak ada perubahan. Dibawa ke tukang urut ya kan. Soalnya tambah merah tuh, makin hari makin Kayak merah. aneh gitu ya. Kayak orang, kayak misalkan kita kejedot benda tajam, benda tumpul aja pasti itu memar ya, kayak memar gitu ya kak ya. Iya, kayak gitu. Udah dibawa urut juga masih aja itu merah gitu kan. Terus ya aku sapu-sapain aja, aku baca-bacain gitu. Udah tuh lama-lama dia hilang. Cuma dia masih kayak sering nangis, masih suka gitu, rewel lah. Terus pas di hari ya gangguan masih banyak lah dari situ. Terus di hari itu dia tiba-tiba aku tuh dari habis maghrib nangis terus.
tiap abis maghrib gitu. Habis maghrib tuh nangis terus nggak berhenti kan. Terus abis itu kan sampai ke malam dia masih nangis, digendong nggak mau, dibawa ke kamar nggak mau, dia selalu matanya itu melotot ke arah pojok kamar. Biasanya sih kenapa ya setiap kalau ada sosok ngeganggu anak kecil pasti nggak jauh-jauh itu sosok selalu di pojokan. Dia demen banget pojok ya. Demen mojok kayaknya. Demen pojok Kalau dia. nggak di pojok atas lemari, Iya, nggak ada tempat lain gitu gimana? demen mojok dia. Iya, dia anak aku tuh selalu matanya tuh ke arah situ, nggak mau ke situ dia kan. Nangis terus-terusan terus sampai dia nggak mau ditaruh, aku digendong siapa. Waktu itu lagi rame ada teman-temannya suami juga. Ganti-gantian masih tetap nangis sampai jam 1 malam manggil orang di sekitar situ yang bisa gitu Yang kan, paham Pak ya. Ustadz gitu ya. Yang paham. Udah dibacain masih sebentar doang tuh dia nggak Adem lagi gitu. tapi begitu lagi nangis lagi. Itu pas kakak manggil orang yang bisa itu ada omongan gak dari orang tersebut kayak, oh ini si Dede nangis karena sebab ini, ada yang ganggu atau apa, itu dijelasin gak sama dia? Iya, dia bilang sih katanya udah jangan di kamar dulu, tidur di luar aja katanya kayak gitu kan. Udah tuh tidur di luar, kita tuh pas orang itu udah pergi, pas orang itu ada sih, pas orang pintar itu ada dia nggak berhenti gitu nangisnya, tapi pas orang pintar itu pulang dia nangis lagi. Berarti kayak yang enggak dipagerin atau sosoknya itu enggak diomongin dulu gitu ya sama orang tersebut. Biasanya kan kalau memang ini diomongin lah sama orang itu, kayak dikasih batasan. Jadi supaya dia tuh nggak bisa ngelewatin wilayahnya. Jadi kalau kakak ibaratnya bawa Dede di kamar, dia nggak bisa ke situ gitu. Walaupun dia di kamar juga kan ada batasannya gitu. Berarti nggak digituin ya sama dia ya? Enggak, iya masih tetap nangis tuh dia sampai ke subuh baru berhenti. Subuh. Janari itu biasanya kalau kata orang ini disebutnya janari kalau mau masuk subuh. Jadi jam-jamnya makhluk astral, dia berhenti pas di saat mau subuh gitu. Iya, berhenti dia di saat subuh tuh. Terus udah keadaan biasa lagi, kita beraktivitas biasa lagi. Terus yang paling aneh itu pas sore aku mau mandiin bayi kan, anakku masih umur 3 bulan waktu itu. Udah mandiin, udah bersihin tuh kan, udah selesai gitu. Aku ke dapur tuh beberes kan. Pas aku balik, anak aku yang tadi di atas kasur udah di bawah. Ih, Padahal dia kan masih 3 bulan, belum bisa naik kurang. iya belum bisa kemana-mana ya. Tapi dia di atas, di bawah. Dan logika kalau misalkan bayi jatuh ke bawah itu pasti udah nangis kejer dong. Iya. Pasti udah pasti begitu kan. Iya. Berarti kalau kayak sampai Dede di bawah itu sosoknya udah bukan main-main kau, udah bukan kaleng-kaleng. Kalau jatuh kan harusnya bunyi dong, Duk kedengeran. gitu ya. Karena aku pun ninggalin ke dapur sebentar banget loh itu. Sebentar banget pas ke ruang tamu lagi, lo kok udah di bawah anak aku gitu. Kaget kan, terus di situ udah langsung telepon suami minta pulang gitu, karena udah mulai panik di situ, aku mulai takut kan. Aneh ya gitu. Mulai aneh dan nangis lagi di situ dia kan, masih nangis. Pokoknya menjelang habis maghrib dia nangis terus kan, sampai aku capek kayak gini terus kan, sampai ngomong sendiri, mau lu apa sih gitu. Kata lu nggak suka gue di sini gitu, gitu kan. Kataku ya masing-masing aja gitu, ngomong sendiri Ngomong gitu. sendiri, jawab sendiri gitu ya. Iya, Terus besoknya ngobrol sama tetangga. Tetangga bilang gini, teh katanya, kemarin aku mimpiin Bian, anakku kan Bian namanya ya. Masa dia digendong sama Gunti, katanya gitu. Aku mimpi katanya, aku ngelewatin depan rumah Teteh katanya, terus aku ngeliat ada sosok perempuan katanya, rambut panjang, dia gendong anak Teteh, digini-ginin aja katanya. kayak lagi ngomong gitu ya. Di dalam rumah itu. Kan aku langsung, masa cerita, iya beneran, aku nggak tahu, tiba-tiba kok dimimpin gitu, kata tetangga gitu. Dari situ tetangga mulai cerita lah katanya, saya juga sebenarnya dari awal Teteh mau ngontrak, saya udah bilang, mau ngomong gitu, jangan di rumah itu karena udah lama kosong gitu kan. Cuma saya nggak enak sama pemiliknya gitu. Karena mungkin udah fix ya, udah janjian juga mau nempatin itu gitu. Iya, terus karena sebelumnya juga, sebelum aku nempatin ada yang ngontrak juga di situ. Masih gadis gitu, 3 orang katanya. Dia kalau mereka itu setiap kalau ada yang datang
kayak apa diketok pintu itu nggak denger apa-apa dari dalam katanya Masa? gitu. Iya, padahal Aneh banget. nggak ada pagar gitu ya, maksudnya jaraknya dekat dari pintu ke kamar, tapi kayak nggak denger apa-apa, padahal dia nggak tidur nggak apa gitu. Ya kayak layaknya kontrakan gitu ya. Jadi kan nggak ada pagar, cuman langsung plong pintu. Kayak berapa disekat-sekat gitu kan ya. Nggak, maksudnya ke rumah biasa sih Kak, cuma dari pintu ke kamar tuh Deket deket. ya kan Iya, gitu. gitu. Terus kalau pernah juga katanya ngontrak dulu tuh pas dia masih depan pintu dengar suara nangis kata di dalam, dikirain temennya yang nangis, Nggak taunya, bukan, temennya lagi tidur. ih serem banget. Berarti memang itu sosoknya memang udah lama nempatin Iya, itu kali ya. nempatin Gitu. itu. Terus aku juga pernah ngeliat sosok tinggi gede di dapur, lagi di pojok dapur tuh deket apa? Ini kan wastafel, terus di sini apa kompor di situ. Tuh, Hmm, pojok dia. berarti kakaknya sensitif juga ya, kakaknya. Iya. Bisa juga gitu berarti ngelihat. Komunikasi bisa. Tapi kalau komunikasi sih enggak sih, cuma kadang kayak ada yang kedengeran kayak ada yang ngomong apa gitu. Gitu. Kayak tiba-tiba gitu ada Iya, suara ya. tiba-tiba perasaan batin tuh kayak ada ngomong apa kayak gitu sih Kak. Kalau komunikasi sih nggak bisa aku, kalau nggak dimimpiin aja paling. Terus pas abis ngelihat sosok hitam besar itu, yang kakak lihat itu wujudnya kan full warna, maksudnya kayak bayangan toh apa wujud, bener-bener wujud gitu yang kakak lihat. Wujud tinggi gede hitam gitu aja, tapi aku nggak mau ngelihat jelas banget, langsung aku tinggalin gitu. Langsung aku tinggalin. Pas aku mau ke dapur langsung aku ngibet Balik ke lagi depan, gitu ya, iya. nggak jadi. Gitu, karena aku cuma berdua doang sama anak yang baik kan, suami lagi nggak ada. Cuma kalau karena aku sering berdua doang sama anak ya, jadi sering banget gitu kalau aku di rumah diganggu. Cuma aku kayak masih betah aja di situ gitu. Karena kan masih mikir logika kan ya. Iya, Kayak masing-masing aja gitu loh. Lo gue tapi nyatanya dia kayak ya layaknya gue juga tinggal di sini, gue ngontrak di sini gitu nggak sih? Kayak kakak tuh ninggal bareng di situ gitu. Dan kalau boleh tahu itu berarti sosoknya mulai bereksistensi di saat suami kakak kerja gitu ya berarti. Kalau lebih kakak, seringnya iya. jadi pas kakak berdua doang gitu. Iya, lebih seringnya itu. Tapi pas ada suami juga ada sih dia ganggu, cuman nggak terlalu sering. Nggak terlalu Pas sering suami gitu nggak ya. ada, iya. Kayak pengen bikin aku pergi aja gitu, takut aja di situ, ketakutan. Iya, jadinya pernah juga waktu itu aku lagi sendiri, lagi di ruang tamu lagi ngegosok gitu, lagi setrika. Perasaan tuh kayak ada yang ngeliatin aja gitu dari daerah samping TV itu. Kayak ada yang mantau Kayak ada ya. yang mantau aja, jadinya kan hati tuh kayak deg-deg aja gitu, bawaannya takut aja sampai Padahal- itu dibuka. Padahal itu siang ya. Malam sih. Oh malam, Iya, aku kalau pikir siang masih siang-siang. aman-aman aja sih, yang nggak terlalu Kalau siang mah serem juga sampai nongol begitu. malam. Nah, terus pernah juga aku lagi nginep di Belaraja, suami di situ kan. Dia lagi nginep di rumah orang tua. Terus aku telepon sama dia. Lagi ngapain sih? Kata kayak lama banget diangkat telepon. Lagi tidur kata dia kayak gitu kan. Terus sama siapa? Nggak ada siapa-siapa gitu. Terus udah tuh aku chatan sama dia kan. Terus chat kayak gitu. Emang kamu selalu sama siapa sih? Perasaan kayak suara berisik kata aku gitu kan. Dia kesel kali aku nanyain gitu terus gitu kan, sama dia di video call tuh, bukan video apa sih, direkam gitu kan, direkam. Nggak ada siapa-siapa tuh di sini, gue cuma sama setan. Itu ada suara ketawa. Masa? Iya, ada suara ketawa, kerekam, kerecord pas dia ngerekam, tapi nggak, sosoknya nggak kelihatan, cuma suara ketawanya aja. Serem, aku merinding loh. Ngebahas yang kayak gini. Maksudnya kayak suami kakak juga rada sompral juga, mungkin greget kali ya sama kakak, ditanya mulu gitu kan. Jadi nggak ada siapa nih, gue disini sama setan. Jadi kan ya mungkin setan di situ ketawa gitu Dia kali ya. ketawa dia ketawa. Terus kaget kan, ke suara siapa gitu kan, mana suaranya jelas banget. Terus itu pas kakak ngedengar suara gitu kan, pasti suami kakak tahu dong, ya kan? Kakak kasih tahu kan pastinya. Itu siapa? Dengerin baik-baik, itu suami kakak takut gak di situ? Enggak, dia sakit malah. Waduh. Langsung sakit dia. Langsung ini sakit, kali ya. Dia sawan dia. Disambet kesambet kali tuh sama gara-gara nih sama setan. Jadi katanya gua lagi. Iya. Terus jadinya pas itu kan serem juga sih ya. Gila. Kontrakan sampai segitunya banget. Itu kakak suaminya sakit sampai berapa lama itu kalau boleh tahu?
Lumayan lama sih pas aku balik ke situ dia masih demam gitu seberapa lama ya mungkin 3-4 harian kayaknya. Cuman pas itu aku udah nggak bawa anak aku karena anak Oh, aku tiap bobo ke situ nangis terus. berarti dititipin dedeknya gitu ya. Di mama gitu aku main ke situ gitu ya gitu gangguannya kayak gitu Kak. Terus apa namanya, kan si ini sosok ini terus kayak ngasih gambaran lewat mimpi atau apa, itu di mimpi tuh dia ngapain sih di lewat mimpi tuh? Eh, di mana dia yang rumah ini? Iya, yang kakak ngontrak di yang pertama ini, yang kakak kan bilang selalu di ini lewat mimpi juga kan. Itu kayak gimana dia bisa datengin di mimpi? Kalau apa sih ngerasain yang di mimpi sih bukan di rumah ini sih aku pernah lagi di tempat lain Oh, di gitu. tempat lain. Jadi berarti yang di rumah pertama ini kakak kena gangguan itu kan akhirnya kakak pindah juga Iya, kan. pindah Nah, juga itu akhirnya. sampai segimana parahnya sih dia ngeganggu sampai akhirnya kakak pindah ke tempat lain tuh? Karena anak akunya nangis terus. Nggak tahan Nggak jadinya ya. tahan jadinya dia dari semenjak yang dia nangis terus kakinya merah itu ada tap gitu dari situ kan dia nangis terus tiap maghrib nangis sampai ke pagi akunya juga capek gitu Capek nangis terus juga ya, iya, kayak ini capek. nggak berhenti-berhenti nih gitu ya. Iya udah segala macam cara udah pikirin sakit biasa gitu udah berobat nanya juga sama ke orang tua kata orang tua aku udah jangan di situ lagi ya nggak usah dibawa lagi Sabian ke situ gitu. Dari situ akhirnya pindah. Itu berapa lama kakak ngontrak di tempat yang pertama tuh? Nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan? Terus pernah juga tuh ada kan aku udah bilang sama yang pemilik rumahnya kalau aku udah selesai gitu nggak mau lagi gitu kan. Tapi aku nggak bilang rumah itu angker sih cuma bilang nggak cocok aja gitu mau pindah lagi gitu ke Raja. Terus ada yang mau ngontrak lagi kata di situ ngeliat kan survei rumah ngeliat ibu-ibu sama anak kecil. Nah anak itu ngeliat. Oh, anaknya si ibu-ibu yang mau ngontrak itu Kan bisa ke dalam, gitu ya? iya masih kecil dia umur sekitar 5 tahunan. Ngeliat katanya ada perempuan di kamar belakang dari situ dia nggak mau. Itu posisi kakak masih di situ? Masih di situ. Oh, jadi kayak kalau ngontrak itu walaupun kakak belum pindah, orang boleh gitu ya Sebenarnya ngelihat nggak gitu? boleh sih. Oh, nggak boleh kan ya? Nggak boleh cuma emang dasar pemiliknya aja mungkin dia kesel kali aku mau pergi. Oh gitu. Oh, akhirnya kakak capek dengan perlakuan sosok itu ngeganggu mulu, akhirnya kakak pindah. Nah, terus itu selama kakak di sana kakak penasaran nggak atau kakak telusurin atau cari tahu ke orang lain kayak ini sosok tuh memang dari mana gitu, apa memang pure di rumah ini atau kiriman orang gitu? Aku sih Sempet cari tahu gak gitu? ke tetangga sih iya cuma tetangga bilang katanya emang itu rumah dari dulu udah kosong lama katanya udah bertahun-tahun kosong lama terus direnov baru ada yang ngontrak Ya itu kakak gitu yang enggak pertamanya. yang anak-anak muda itu Oh, yang anak-anak muda perempuan. dulu. Iya, Baru dia, habis dia itu. nggak nyampe sebulan malah nggak nyampe sebulan aku ya habis itu baru aku itu juga tetangga bilang saya juga bingung kok si tetenya kuat banget di situ katanya gitu. Yang kemarin aja malah dia nggak kuat katanya kayak gitu. Ya gimana atuh ya, namanya udah nempatin di sini kan berbayar juga Iya, gitu benar. kan. Ya cuek-cuek aja gitu. Ya lama-lama nggak kuat juga ternyata. Yang nggak kuatnya sih karena anak sih. Iya sih, jadi kayak yang kasihan juga kan ke si Iya, Dede nangis daripada terus. dia sawan mau sampai kapan gitu. Ditambah juga kan kalau misalkan ibaratnya kita ngomong baik kan ke kitanya juga stres gitu Stres, kan. iya Ini bener, kesel. kayak yang nggak berhenti mulu nama jiwa seorang ibu gimana ya, pengen istirahat gitu kan. Jadi begitu. Nah, terus kan udah nih dari situ kakak pindah ya kan, dapat kontrakan baru lagi. Nah, itu di mana kak kalau boleh Di tahu? Balaraja. Oh, sama juga di Balaraja juga. Enggak, ini main tadi di Rajak yang pertama. Oh, yang pertama di Rajek. Nah, terus dari situ langsung ke Balaraja dapat Iya, kontrakan. ke Balaraja. Itu juga sama kena gangguan. Iya itu parah sih tapi anak aku nggak diganggu aku sih yang Lebih kakak itu kayak gimana gangguannya kak pas di saat kakak pindah itu? iya diganggu lagi yang di Balaraja ini. Oh, di Balaraja juga. Enggak sebelumnya Yang pertama Rajek. Nah, ini yang kedua Balaraja. Nah, Iya. itu kalau boleh tahu seperti apa gangguannya kak? Ya awalnya sih aku dimimpiin kayak mimpi ular hampir tiap malam ya seminggu bisa 2-3 kali lah gitu. Dimimpi dikejar-kejar ular hitam.
Dan kadang cuma satu ular tapi gede banget, kadang ada banyak beberapa ular gitu. Tapi di mimpi itu kakaknya berhasil gitu kabur. Berhasil lolos. Oh, Tapi anehnya selalu aku sama anak aku aja yang selalu ada di mimpi itu. itu biasanya udah tanda kayak gini kak. Mungkin memang ada sesuatu gitu yang berusaha ngincer biasanya, tapi dia ngeiniin kakaknya tuh dari alam bawah sadar kakak gitu, secara gaib ya, kayak gitu. Terus Iya, terus kayak aku dimimpin pernah kayak di kamar mandi tuh di baknya itu ular semua. Iya, ular serem hitam. banget. Warna hitam kayak kecil-kecil gitu, tapi ular semua isinya. Tapi itu serem banget sih Di kayak dalam gitu. bak. Kayak itu mah gitu. udah santet, itu udah kiriman, udah tanda itu. Sampai aku Terus capek gitu kan, selalu ngomong gitu sama suami. Suami apa paling bilangnya, udah sih Bun, gak usah dipikirin gitu kan, lu cuma mimpi. Dia mah selalu ngomong gitu aja. Tapi kan aku yang ngerasain udah capek gitu. iya Sampai benar. kurang lebih 5 bulanan mimpi begitu mulu. Akhirnya diajak tuh ke Ustadz gitu kan. Terus kata Pak Ustadz nanya, ini kamu ada nyimpen sesuatu nggak di rumah itu, katanya gitu. Nyimpennya apa, kita kan emang nggak pernah aneh-aneh gitu kan, nyimpen apa nggak ada gitu. Enggak, soalnya kayak lagi nyari apa pemiliknya gitu, dia bilang. Nggak ada sih Pak Ustadz gitu kan, nggak pernah ada, nggak aneh-aneh gitu lah kita mah. Tapi kan kita di situ ngontrak, kata aku gitu kan, Lagi juga takutnya kan gitu. kasarnya baru ya, Iya, baru Terus juga. tiba-tiba ditanya ada apa, naruh sesuatu, nanem iya, gitu ya. nyimpen gitu. Ngapain Iya. gitu. Terus Iya, dia bilang gitu, terus akhirnya dikasih air gitu sama dia. Terus dimimpin lagi tuh ular, tapi ular putih. Tanya lah katanya, nggak apa-apa kalau ular putih mah, kata dia gitu. Yang jagain, dia bilang gitu. Tapi emang bener, alhamdulillah dari situ nggak dimimpin ular lagi. Tapi mimpi yang lain. seperti apa tuh kak? Di mimpi pernah, aku kan apa kayak mimpi dikejar-kejar putih gitu, pocica gitu kan. iya. Pernah dimimpin kayak gitu sampai capek kan. Akhirnya aku kayak sholat, terus aku ngaji gitu, aku minta petunjuk, ini siapa sih nih gitu, ya Allah siapa gitu yang gangguin terus, kalau emang ada yang jahat gitu, tolonglah gitu, sadarin hatinya, jangan kayak gitu. Saya minta petunjuk siapa ini, pengen diliatin gitu kan. Aku dimimpin pas itu mimpi kayak ada sosok, aku kayak di kuburan, lagi di kuburan, kayak ada sosok, ada perempuan, terus dia kayak dililit tali gitu, di depannya itu kayak genderuwo gitu. Dibudakin kayak Iya, gitu. terus dia jalannya bungkuk gitu, kayak jalan terus diseret-seret gitu. Aku sampai shock gitu, kok maksudnya apa mimpi gini Pertanda gitu. apa gitu Iya, ya. tapi perempuannya siapa nggak jelas. Nggak kelihatan Iya, nggak gitu. kelihatan karena mukanya nggak kelihatan dari samping, terus aku ngeliat juga dari kejauhan, kayak kejauhan gitu. Di daerah, di kuburan gitu, mimpi kayak gitu. Terus pernah juga mimpi kayak aku tiba-tiba tuh dari belakang diginiin gitu sama makhluk gitu. Dicok slam. Diginiin gitu, terus aku kayak rambut aku dijambak, kayak bikin aku kayak nggak bisa napas gitu Kak. Kayak mau dicekek ya berarti. Gitu, terus sama 2 orang, tapi bukan orang sih ya, kayak gitulah. Ya pokoknya yang kakak lihat ya ada 2 makhluk gitu ya. Kayak mau ngajakin aku berantem aja gitu. Terus aku baca-bacain aja, terus kebangun. Ya kayak gitu, mimpi-mimpi gitu dah, serem-serem, aneh-aneh. Terus pernah juga aku lagi nyetrika, terus ada suara gitu di kamar yang sebelahnya, bukan kamar aku. Terus aku bacain doa kan, tapi anehnya aku baca nggak bisa. Kayak mulut aku berat banget, terus kayak dalam hati juga kayaknya susah banget. Kayak ditahan gitu sama dia ya. Iya, kataku, ih astagfirullahaladzim, kenapa ini, terus sampai aku kayak gitu, greget aja gitu. Langsung ke kamar mandi ambil wudhu gitu. Padahal itu kan bukan mimpi gitu, Bukan, tapi itu nyata ya, tapi iya. kayak dibikin nggak bisa buat Berat, susah banget. Bacaan tuh kayak kebalik lagi, salah lagi, kayak salah. balelol ya gitu. Kayak ribet gitu. Padahal mah dibilang takut kayak bodo amat gitu. Ya sebenarnya takut mah takut sih, cuma kayak bodo amat gitu kan. Cuman aku bacain itu kok nggak bisa-bisa, anak aku lagi tidur pas aku lagi nyetrika. Udah aku langsung kayak Allahu Akbar kayak gitu, langsung aku bangkit ke kamar mandi ambil wudhu, baru di situ tenangan lagi. Terus anehnya kamar mandi aku tuh nggak pernah bisa nyala lampunya. Masa sih? Iya, udah berapa kali diganti lampu, udah manggil tukang segala macam, tetap nggak bisa. Enggak, bukan konslet atau apa? Bukan, nggak tahu, nggak ngerti, nggak pernah bisa nyala itu lampu. Kenapa itu? Apa karena memang sosoknya begitu mengganggu atau gimana?
Nggak tahu, mungkin di kamar mandi kali dia betahnya. Iya, mungkin biasa namanya jin-jin gitu kan sukanya di tempat-tempat yang seperti kamar mandi, terus pokoknya intinya tempat-tempat yang inilah yang kotor gitu. Terus dari situ juga kakak kan lebih banyaknya di sini di rumah yang baru nih lewat mimpi ya Iya, lewat mimpi seringnya. diganggunya. Dan kalaupun ada cuman yang suara Iya, suara. Terus ya biasa lah kayak suara gemuruh. Terus ngetok-ngetok sih yang sering banget tuh, sering banget ngetok-ngetok. Aku Ngetok-ngetok. pikir tetangga ya awal-awalnya. Heeh. Tetangga kali kesel sampai aku seujon aja itu sama tetangga. Apa sih ini gitu tuh ketok-ketok mulu sampai kayak kesel gitu. Heeh. Taunya pas kan temen suaminya ada yang ngerti kan. Pas dia cari tahu katanya itu mau pocong katanya ngejerotin pala. Berarti yang dilihat anak aku bener. Oh, iya sih ya, ada yang di film kan yang gini, jeduk, jeduk. Gitu ya kan, kan? Soalnya itu ketok-ketoknya bukan gitu kan, tapi kayak duk, Iya gitu. duk. Iya ya. Bukan di kaca, di tembok gitu Iya. kan. Berarti memang anak kakak tuh liatnya real gitu ya, saya bener Iya. gitu. Cuma kan Bahwa- dia dulu masih kecil ya, ngomongnya cuma gitu doang. Aku kayak apa sih Bian, jangan kayak gitu gitu. Dan kita sebagai orang tua juga nggak mau anak kenapa-napa ya, jadi kayak mikirnya enggak itu mah bukan atau Iya. apa gitu, pasti begitu. Terus dari situ pas kakak udah tahu nih, kan suami kakak punya teman bisa tuh udah tahu oh situ benar ada pocong atau apa, itu ada tindakan apa nggak atau gimana? Enggak sih, kayak dicari tahu aja gitu, kayak mediasi maunya apa gitu. Mediasi kemana? Ya kayak dimasukin gitu orang temennya suami itu. Kayak tanya gitu maunya apa gitu loh. Kenapa masuk terus gitu ke sini, gangguin terus gitu kan. Ya namanya setan ya, jawabannya suka ngalor ngidul kan, suka nipu kita aja gitu. Iya, ya. manipulasi. Manipulasi gitu. Apa itu katanya? Ya dia bilang yang apa sih, nggak mau aja kita tinggal di situ. Terus kalau ditanya siapa dia nggak pernah mau jawab, cuma nunjuk-nunjuk aja ke arah sana gitu. Tapi aku pernah waktu itu lagi ngelipetin baju, tiba-tiba ada yang datang, tapi itu sosok kuat banget gitu sampai aku nggak bisa nahan kontrol. Suami aku lagi di depan, terus aku teriak, ayo ini ada yang mau masuk, kataku gitu kan. Oh, masuk ke badan kakak gitu. Ada yang mau masuk. Tiba-tiba pas aku anak-anak udah tidur, pas aku keluar kamar udah aku langsung nggak sadar. Terus ditanya kenapa, itu si makhluk itu ngomong katanya, lu mau katanya jangan pada ikut campur, gue bikin mati semua gitu, dia bilang. Lu mau katanya jangan pada ikut campur, gue bikin mati semua gitu, dia bilang. Wah, berarti memang ada kiriman. Dia bilang Memang kiriman gitu. Ya yang mungkin itu sosok mau entah berniat jahat ke kakak atau ke keluarga kakak, kita nggak tahu ya. Gitu, nanti bahasnya di belakang kamera aja gitu. Terus setelah sosok itu ngomong seperti itu, yang temen suami kakak yang bisa tuh diapain tuh sosoknya? Yang di badan kakak, pas kakak kemasukan tuh. Nggak, di situ mah nggak ada si suami teman. Oh, nggak ada? Bukan pas lagi ada suami teman, pas kejadiannya itu pas lagi malam-malam, lagi aku ngelipetin baju gitu, lagi biasa kegiatan biasa gitu kak. Suami lagi di depan, lagi ada temennya tapi bukan temen yang. Oh, bukan temen yang bisa, temen yang lain gitu ya. Terus tiba-tiba aku tuh lagi ngelipetin baju, tiba-tiba apa sih ada yang mau masuk, kan kerasa gitu ya kalau ada yang datang, ada yang mau masuk gitu. Cuma ini kuat banget sampai aku nggak bisa kontrol. Pas aku keluar kamar aku udah langsung gak sadar, terus ngomong gitu si makhluknya. Minta buat jangan ikut campur, nanti lu mati semua. Berarti udah emang bener-bener sosok tersebut udah kuat banget ya niatnya untuk menjatuhkan kakak atau mau ngeinin kakak gitu loh. Emang selalu kalau aku dimimpin ya selalu aku sama anak aku yang ini nih, selalu sama dia terus gitu. Oh iya, pernah juga aku mimpi kayak ada di dalam ruangan di rumah itu, tapi rumah itu gelap banget. Di mimpi aku tuh aku cuma ada sama anak aku doang, suami aku di luar gitu. Terus aku mau keluar nggak bisa, pintunya tuh kayak ketutup aja, cuma Jadi kayak gelap kakak gitu. kayak kekunci di situ ya. Tapi ini bukan mimpi ular lagi, mimpi gitu lah. Terus aku mau keluar nggak bisa, anak aku nangis aja. Terus aku cuman bisa berdoa aja gitu kan ya, bacaan gitu. Terus suami nggak ngedengar aku teriak-teriak di dalam rumah itu kak. Terus udah tuh
tiba-tiba kebangun aja udah gitu. Mimpi-mimpi aneh-aneh banyak lah, cuma aku lupa gitu. Itu berarti parah ya. Mm-mm. Sampai segitunya dia mau yang mencelakakan kakak, sampai kakak dimimpiin itu kan Sukma kakak tuh mau dikurung jatuhnya seperti itu, Sukma kakak dan anak kakak. Terus setelah mimpi kayak gitu, itu berarti lebih seringnya mimpi ya? Iya, lebih kalau gangguan nyata sih iya sering juga, cuman maksudnya di mimpi tuh kayak aku lebih lebih komunikasi kali ya sama si makhluk, kayak tiba-tiba aku kayak dihantam dari belakang, tiba-tiba aku kayak ngeliat sesuatu gitu, kayak gitu mimpinya. Iya, iya. Terus kan kakak ini kalau boleh tahu berapa lama nih yang di rumah setelah yang pertama nih? Ini mah lama sih, aku nyampe setahun. Oh, sampai setahun ya. 2 tahun malah. Sampai 2 tahun. Iya. Tapi tetap itu selama 2 tahun berarti Iya begitu mimpi-mimpi aja kayak begitu. terus ya, gangguan aneh-aneh gitu. Cuma ya Serem gitu kan, anak banget. aku nggak terlalu diganggu kayak yang rumah pertama gitu kan. Jadi kayak bodo amat, kayak cuek. Cuma lama-lama juga capek sih. Risih ya. Iya Kita juga kayak capek, nggak tenang mau nggak sampai tenang. kapan gitu. Walaupun kasarnya cuma mimpi, dan kalaupun ada sekelebat kayak gitu ngeganggu juga ya tetap nggak nyaman. Iya, Kita tuh butuh jiwa yang tenang, bener-bener nggak ada gangguan sedikit pun gitu iya. ya. Nah, terus dari selama kakak hampir 2 tahun di rumah yang ini, apa ada pindah juga atau gimana? Pindah, iya pindah. Itu kenapa bisa pindah? Apa udah ngerasa benar-benar capek lagi atau gimana? Iya ngerasa capek gitu. Mungkin kalau kita pindah nggak ada gangguan lagi kali. Soalnya kan waktu itu temannya suami yang bisa itu bilang mendingan pindah deh katanya gitu. Nggak aman, kata kasihan juga bini lo yang diincar terus, bilangnya gitu. Istri lo terus yang diincar, mendingan pindah aja kata kayak gitu. Ya udah akhirnya pindah gitu. Terus itu pas kakak akhirnya memutuskan pindah, diganggu lagi nggak? Em, diganggu tapi nggak ekstrim sih, cuma ya kalau aku sih ngerasain kayak gitu emang sering ya dari dulu, cuman kalau kayak ngeganggu kayak bikin aku ini ya di rumah-rumah ngontrak sebelumnya. Kalau yang sekarang sih ya gangguan biasa aja, nggak aneh-aneh. Enggak di mimpi-mimpi lagi atau Di gimana? mimpi-mimpi ya masih sih, Oh, cuma aku masih. lebih tenang sih di rumah ini. Oh, setidaknya nyaman lah Iya, ya. Intinya mah sebenarnya kita tuh mau ibaratnya kalau mau diganggu atau mau apa bodo amat. Yang penting ini tempat tinggal tuh nggak rese gitu ya, iya nyaman ya. nyaman. Terus kalau boleh tahu yang diganggu di rumah yang baru ini lewat mimpi seperti apa tuh? Di yang sekarang aku tempatin ini Mm-mm. iya sama kayak kayak pokoknya aku sering banget dimimpiin tuh kayak ada satu sosok atau dua sosok, kayak aku dikejar-kejar, kayak aku mau dibunuh gitu sih mimpinya. Kayak tiba-tiba aku dihantam dari belakang, lebih ke gitu mimpinya. Pokoknya aku kayak pengen nyelakain, pengen bikin aku mati terus di mimpi itu. Serem banget teman-teman. Berarti itu memang udah inilah Kak, santet, udah bener-bener kiriman gitu. Kalau aku beberin mah, ya nggak mungkin aku ngomong di sini tuh pasti ya namanya ini kan privacy ya. Jadi aku bakal obrolinnya di belakang kamera gitu. Berarti gila itu nggak nyaman banget ya dimimpiin terus-terusan kayak gitu, capek loh. Capek banget. Capek Malah banget. kan keselnya kita cerita namanya orang kan ada yang ngerti, ada yang percaya, ada yang enggak ya. Kadang kalau aku cerita gitu ya cuma Apaan mimpi sih gitu, ya bunga tidur gitu, paling iya. mimpi doang gitu loh. Suami juga suka gitu, tapi sekarang dia sensitif dia. Oh, Mbak, kakaknya juga ini ya, kalau dibilang punya kelebihan juga ya kakaknya itu. Memang bisa, memang sensitif gitu. Jadi, suami kakak tuh ibarat kayak kecipratan. Kecipratan, iya benar. Jadi bisa juga ngerasain apa yang kakak rasain. Dari umur berapa kak kalau boleh tahu bisa maksudnya melihat sosok atau apa gitu? Katanya sih aku dari kecil suka gitu, kayak anak aku yang biasa nih suka tiba-tiba ngeliat ini, cuman nggak terlalu dipikirin gitu. Maksudnya namanya kecil ya. Terus aku mulai kayaknya ada yang aneh sama badan gue itu pas SMA. Situ pas SMA. Bukan turunan gitu? Dari kakek atau apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu gitu. Iya. Nggak ngerti. Jadi intinya kakak memang bisa gitu ya, hal sensitif. Bisa untuk melihat sosok atau apa gitu. Ya serem juga sih pengalamannya. Gila itu sampai berapa kali sampai pindah rumah.
Iya, sering banget aku mah pindah-pindah rumah digangguin mulu. Cuma ini paling ekstrim sih. Iya, yang paling Paling ekstrim itu ekstrim. ya yang di Balaraja ya. Iya, Lebih di ke mimpi Balaja, ya, lebih ke sampai mimpi. kemasukan, sampai kakak Iya, kesurupan kayak kesurupan. gitu. Alhamdulillahnya sekarang masih suka kesurupan nggak? Aku sekarang udah lebih bisa kontrol. Kalau dulu iya aku nggak bisa kontrol. Tapi tahu gitu kalau ada yang mau nerobos badan gitu. Tahu, ngerti ya, ya tahu lah kerasa gitu Hmm. kalau ada yang menerobos gitu. Terus kadang kalau misalkan kakak, ibaratnya walaupun kakak bisa kontrol, itu kakak masih izinin nggak buat masuk ke badan kakak? Takutnya dia ingin menyampaikan atau apa gitu. Enggak, enggak mau ngapain. Kadang juga masuk nggak mau ngapain apa-apa, nangis doang ngapain? Kalau nggak ketawa, kalau nggak Iya, ngamuk ngapain gitu. iya, iya. Mm-mm. Soalnya memang badan kakaknya tuh juga jarang sih, jadi kayak gampang. Tapi ini sebenarnya ya sosok-sosok yang ngeganggu kakak nih lebih tepatnya memang mau menghancurkan ke kakak sih. Iya, emang aku mulu sih yang sering diganggunya begitu, yang ekstrim. Aku takutnya memang ada orang yang gak seneng sama kakak gitu loh. Takutnya ya lebih baiknya ngomongnya di belakang kamera aja teman-teman gitu. Karena kan memang dari awal kakak ini datang ya ke studio Sermiteng kan bilangnya katanya agak-agak takut ya. Iya, bener emang aneh. Deg-degan aja gitu jantung. Kenapa Nggak tuh? tahu sampai ngomong sama suami kenapa sih perasaan kok nggak nyaman banget mau ke sini gitu. Mm-mm. Nyesek aja gitu, deg-degan aja, nggak nyaman aja lah. Mm-mm. Gitu sampai tadi kan baru datang juga sempet kayak ada yang mau masuk kan, cuma aku Mm-mm. kontrol aja. Ya benar-benar. Ya kebanyakan seperti itu sih kalau misalnya kita mau menceritakan cerita yang bener real gitu, pengalaman yang bukan dibuat-buat pasti dia kekonek. Sosok Iya. itu pasti nggak terima gitu. Apalagi waktu tadi kakak bilang kita ceritain tadi itu yang ada yang Mm-mm. mau jahat itu ke aku kerasa banget kayak mau ngamuk gitu. Ya nanti bentar nanti ya mungkin izinin dia kali ya ntar di belakang kamera. Soalnya memang biar kan selama ini kakak masih bertanya-tanya ini dari mana sih? Mm-mm. Pasti kakak masih bertanya-tanya kan ini dari mana sih sosoknya? Mm-mm. Kenapa selalu di mimpi aku tuh dikejar aku tuh pasti kakak di batin tuh bertanya-tanya kan di Mm-mm. pikiran lah. Jadi biar cari tahu nanti di belakang tuh sosok dari mana gitu loh. Soalnya memang nggak bisa dibiarin, guys. Kalau misalkan kalian punya mimpi berturut-turut sampai seperti itu, mimpi entah dikejar ular atau mimpi aneh-aneh lah intinya. Itu udah fix kiriman dan itu harus kalian cari tahu dari mana. Dan seperti itu juga kita harus introspeksi diri ya. Karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Atau mungkin di satu sisi kita kesel ya. Kita ini udah punya unek-unek, ada orang yang bikin kita kesel ya kan. Kita tahan sampailah akhirnya kita meledak, kita ucapin semua kata-kata dan orang itu sakit hati. Gitu ibaratnya mentalnya kena gitu kan. Tapi dia nggak terima. Akhirnya dia playing victim gitu, dia cari orang untuk ibaratnya dia ngerasa tersakiti nih oleh kata-kata kita gitu kan. Sampai akhirnya, ini gue nggak mau tahu nih gimana caranya bikin orang ini hancur kayak gitu. Gue sakit hati sama ucapannya. Padahal kalau dibilang kita yang lebih sakit hati karena selama ini kita udah diem, Mm-mm. lu semena-mena gitu. Jadi ya intinya sih kalau udah berbuat seperti itu kita harus bisa kalau aku pribadi ya, selama pengalaman aku bisa kendaliin si sosoknya. Ibaratnya contoh nih, kakak kena kiriman contoh. Terus aku tahu siapa yang ngirim. Nah, terus pas dicek ke flashback ke belakang-belakangnya ternyata orang itu duluan yang bikin kakak sakit hati sampai akhir kakak memuncak dan dia nggak terima dia ngirim. Nah, baru aku omongin ke sosoknya. Lu tuh punya ilmu gitu, lu tuh tahu isi hati manusia. Sebenarnya orangnya yang salah siapa gitu. Bisa cek apakah tuan lu atau dia gitu. Nanti kan pas dari situ barulah kalau yang selama aku tolongin ya orang-orangnya itu sosoknya baru. Oh ternyata si tuannya ini seperti ini gini. Baru dari situ kita kayak ngadain damai atau kasih batasan gitu. Supaya kayak kamu jangan ganggu orang ini dan gimana caranya itu urusan kamu sama tuan kamu kayak gitu.
Kebanyakan sih begitulah orang pada playing victim gitu, ngerasa dirinya tersakiti padahal dia nggak tahu itu ulah dia sendiri gitu. Nah jadi ya mungkin kalau pesan-pesan kakak dari yang kakak alamin nih Bu, barangkali teman-teman mau kakak sampein gitu pengalaman kakak, pesan-pesannya apa? Iya, kayak ini sih yang rumahku sekarang tempatin kan terkenal angker ya katanya karena udah lama kosong. Itu sih sebelum menempatin rumah itu ya aku ya minta izin lah sama Allah gitu. Kalau emang ini rumah boleh aku tempatin, ya tolong yang di sini jangan ganggu, kita hidup kan berdampingan ya sama-sama aja apa saling aja. Intinya mah sebelum kita nempatin rumah baru itu ya kita minta izin lah sama yang Maha Kuasa gitu. Minta Ya, minta perlindungan ya perlindungannya gitu, iya. supaya selalu dijaga gitu ya. Gitu. Ini kalau temen ngelihat nih belit amat nih, belibet Bebelit maklum banget. aja ya. Karena Kak Devi ini juga mungkin baru pertama kali ya Kak, baru pertama kali. Terus juga ya maklumin aja grogi. Kalau misalkan kita ngobrolnya seperti ini ya wajar aja, kita kan teman sekampung ya Kak ya, teman satu kampung. Jadi ya enjoy pembawaannya. Nah mungkin buat teman-teman Serem Midnight cerita dari Kak Devi cukup ya segitu, karena abis ini juga kita bakal selesaiin di belakang kamera dan kita nggak bakal publish gitu karena kan ini privacy. Nah buat kalian yang punya cerita mistis atau pengalaman-pengalaman spiritual yang horor yang pernah kalian alamin, boleh nih langsung kirim ceritanya ke Instagram Serem Midnight ya. Dan jangan lupa buat kalian untuk di like, comment, share dan juga subscribe channel Serem Midnight, support terus ya teman-teman supaya aku bisa berkembang lebih pesat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.